ketika kita melihat lambang ini, dan ini, apa ya yang harus kita lakukan? Apa makna yang terkandung dalam lambang-lambang ini? Hai halo sahabatku, bersama aku Syafira Ramadhani Purnomo asal PMR Wira SMA Negeri 5 Surabaya. Yuk sama-sama kita mempelajari tentang semua hal yang berkaitan dengan lambang seperti yang ditunjukkan di awal video tadi. Nah, sebelum kita masuk ke inti materi kali ini, saya bakal ngasih spoiler nih tentang sub-sub materi apa aja yang bakal kita pelajari selama video ini. Jadi yang pertama ada pengertian dan fungsi lambang, ada sejarah 3 lambang gerakan, dan penyalahgunaan lambang. Nah, teman-teman membahas yang mana dulu nih? Oke, mari kita membahas tentang pengertian dan fungsi lambang dulu ya. Check it out. Jadi teman-teman, lambang adalah ciri khas dari suatu perhimpunan. Lambang memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tanda pengenal dan tanda perlindungan. Lambang berfungsi sebagai tanda pengenal pada masa damai atau saat tidak terjadi konflik, perang, dan bencana alam. Lambang ini menunjukkan identitas bahwa seseorang merupakan anggota gerakan dan menunjukkan pula hak milik terhadap fasilitas, sarana, peralatan, dan perlengkapan juga milik gerakan. Lalu lambang juga berfungsi sebagai tanda perlindungan ketika terjadi konflik, perang, dan bencana alam. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang merupakan anggota dari gerakan, juga menandai personil medis militer sehingga harus dilindungi. Nah, sebagai informasi tambahan nih teman-teman, sebelum adanya lambang gerakan, setiap pelayanan medis militer memiliki tanda pengenal tersendiri. Karena banyaknya tanda yang digunakan, hal ini menimbulkan akibat yang tragis. Mereka tidak tahu seperti apa tanda pengenal medis lawan mereka, karena lambang yang digunakan bukanlah sesuatu hal yang universal serta tidak dianggap sebagai hal yang netral. Contohnya nih, negara Austria menggunakan bendera putih sebagai tanda mengenal mereka. Negara Spanyol menggunakan bendera kuning, dan negara Prancis menggunakan bendera merah. Nah, terus gimana ya sejarah terbentuknya lambang-lambang gerakan? Oke, mari kita masuk ke subbab yang kedua tentang sejarah 3 lambang gerakan. Oke teman-teman, saat ini ada 3 lambang yang digunakan untuk bergabung dalam gerakan. Coba teman-teman bisa nyebutin nggak nih apa aja? Apa? Bulan sabit merah? Bener. Apa? Kristal merah? Bener. Yang pertama nih teman-teman, dan yang menjadi lambang di negara kita, apa? Palang merah? Bener banget. Oke, kita bahas dari yang mana dulu ya? Ngurut aja deh. Oke, mari kita bahas terkait lambang palang merah. Sejarah dari lambang palang merah dimulai pada tahun 1863 ketika konferensi internasional diselenggarakan di Jenewa dan mengadopsi lambang palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal perhimpunan. Nah, lambang palang merah ini merupakan kebalikan dari bendera nasional Swiss loh. Lalu pada tahun 1864 barulah konvensi Jenewa yang pertama menyatakan secara resmi bahwa lambang palang merah diakui sebagai tanda pengenal pelayanan medis angkatan bersenjata. Jadi gitu sejarahnya teman-teman. Gimana? Menarik kan? Terus gimana ya sejarah dari lambang bulan sabit merah? Yuk kita bahas. Pada tahun 1876 saat Balkan Belanda perang, sejumlah pekerja sosial yang tertangkap oleh Ottoman dibunuh semata-mata karena mereka memakai ban lengan dengan gambar palang merah. Pemerintahan Ottoman menekankan kepekaan tentara Muslim terhadap lambang palang merah ada hubungannya dengan simbol agama, padahal sama sekali tidak. Kekaisaran Ottoman mendeklarasikan pihaknya akan menggunakan lambang bulan sabit merah dengan latar belakang putih untuk menggantikan lambang palang merah. Gagasan ini perlahan-lahan mulai diterima dan memperoleh semacam pengesahan pada konvensi tahun 1929. Kemudian, barulah lambang bulan sabit merah diakui sebagai lambang pembeda dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan lambang palang merah. Wih, sejarah lambang bulan sabit merah gak kalah menarik kan dibanding lambang palang merah? Jangan lupa, kita masih punya satu lambang lagi, yaitu lambang kristal merah. Pada tahun 2005, kristal merah di atas dasar putih diadopsi menjadi lambang alternatif apabila di suatu negara terjadi konflik bersenjata,
perang, atau bencana. Nah, tapi teman-teman, masih ada loh pihak-pihak yang mungkin sudah mengerti terkait fungsi lambang, tetapi masih menyalahgunakannya untuk suatu kepentingan tertentu. Untuk mengantisipasi ini terjadi kembali, yuk kita bahas mengenai penyalahgunaan lambang. Jadi, lambang yang tidak digunakan secara benar disebut sebagai penyalahgunaan lambang. Ada 3 jenis penyalahgunaan lambang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, peniruan. Penggunaan tanda yang mirip dengan lambang palang merah, namun sebenarnya bukan lambang gerakan palang merah, dapat disalah mengerti sebagai lambang untuk gerakan. Contohnya ini dan ini. Yang kedua, penggunaan tidak tepat. Penggunaan tidak tepat adalah penggunaan lambang gerakan untuk tujuan komersial maupun penggunaan oleh seseorang atau kelompok yang berhak namun tidak sesuai dengan prinsip dasar gerakan. Contohnya ini dan ini. Jenis terakhir dari penyalahgunaan lambang adalah pelanggaran berat, yaitu menggunakan lambang gerakan dalam masa perang untuk melindungi personel militer atau perlengkapan militer di mana dianggap sebagai suatu kejahatan perang. Contohnya ini. Wah, kita sudah mempelajari nih semua submateri mengenai lambang, mulai dari pengertian, fungsi, sejarah, dan tak lupa penyalahgunaan lambang. 2 jempol untuk teman-teman semuanya. Dari ringkasan video materi tadi, saya harap teman-teman dapat memahami sedikit bagian dari gerakan kepalang merahan, yaitu mengenai lambang. Kita sebagai peer edukator juga diharapkan dapat manfaatkan serta membagikan pengetahuan yang kita miliki untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Sip deh! Nah, karena waktu selalu berjalan dan tak pernah lupa meninggalkan kesan dan pengalaman, saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Fira mohon maaf nih untuk semua kesalahan yang terjadi dalam video ini, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena sesungguhnya Fira hanyalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa. Sekian video yang dapat Fira sajikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan cari pengalaman, ketemu WJP buat ajang berlomba. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selalu bersama Fira dari Semalat Tercinta. See you and I see you.